Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semua, pernahkah kalian berpikir betapa luar biasanya manusia diciptakan dengan kemampuannya untuk berkomunikasi? Bukan sekedar bicara atau mendengar, tapi saling memahami, merasakan, dan menyentuh hati melalui kata, ekspresi, dan bahasa tubuh. Komunikasi antar manusia bukan hanya soal transfer informasi, tapi juga soal membangun hubungan, menciptakan kepercayaan, menyelesaikan konflik, dan bahkan menginspirasi perubahan. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, kemampuan berkomunikasi secara efektif menjadi bekal utama kita sebagai individu, mahasiswa, calon profesional, dan bagian dari masyarakat. Melalui video edukasi ini, mahasiswa ilmu komunikasi mencoba mengangkat kembali pentingnya komunikasi antar manusia dengan cara yang segar, kreatif, dan relevan. Ini bukan sekedar tugas kuliah, tapi bentuk kontribusi nyata untuk membuka wawasan kita bersama. Kami percaya perubahan besar bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti mendengar dengan empati, berbicara dengan hormat, dan menyampaikan pendapat tanpa menyakiti. Mari kita belajar, tumbuh, dan saling menginspirasi melalui komunikasi yang lebih manusiawi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan membuka hati kita bersama. Salam komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Oke, teman-teman, di sini aku mau ajak kalian berpikir bareng sebentar ya. Teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasa bahwa satu kesalahan orang tua itu bisa berdampak fatal banget bagi akal anaknya hingga dewasa nanti? Lalu dari situ aku itu berpikir teman-teman, aku kepo mengenai perselingkuhan. Kenapa sih perselingkuhan itu bisa terjadi? Apa sih penyebab perselingkuhan itu? Lalu kenapa sih dampaknya itu sampai ke generasi berikutnya? Kalian juga pasti kepo kan tentang bagaimana dampak dan penyebab dari perselingkuhan itu? Yuk simak edukasi sore ini dengan saya Triwiyanti Andini. Dalam perspektif psikologi komunikasi, perselingkuhan bukan hanya soal cinta yang berpindah, tapi tentang relasi yang rusak dan tentang komunikasi yang gagal. Menurut Jalaluddin Rahmat, komunikasi interpersonal adalah dasar keintiman. Ketika komunikasi melemah, keintiman ikut runtuh, dan di celah itu, perselingkuhan pun bisa terjadi. Dan dampaknya pun bukan hanya di pasangan, akan tetapi kebahagiaan anak pun ikut terseret atas perilaku orang tuanya yang selingkuh. Maslow mengatakan, manusia butuh rasa aman, cinta, dan penghargaan. Saat kebutuhan itu tidak terpenuhi, sebagian orang mencarinya di luar hubungan. Itu menyebabkan perselingkuhan terjadi. Perselingkuhan seringkali lahir dari ketimpangan emosional. Ada yang merasa diabaikan, ada yang merasa tidak dihargai, atau tidak pernah diajak bicara atau komunikasi. Itu juga bisa menyebabkan perselingkuhan terjadi. Tapi dampaknya bukan cuma pada pasangan. Seorang anak pun bisa tumbuh dengan trauma, kehilangan kepercayaan, bahkan meniru perilaku orang tuanya tanpa sadar waktu dewasa. Di balik perselingkuhan, ada komunikasi yang perlu dipulihkan. Ada luka yang harus dimengerti. Di balik perselingkuhan, ada komunikasi yang perlu dipulihkan. Ada luka yang harus dimengerti.
dan ada generasi yang harus kita lindungi. Tapi nyatanya, luka yang diperbuat oleh orang tua itu bisa menyebabkan luka yang paling dalam dan traumatis yang dialami oleh anak-anaknya. Tapi aku percaya dengan berkomunikasi yang baik, semua masalah bisa terselesaikan. Jika sekarang kamu sedang mempertahankan hubungan atau sedang sembuh dari luka, kamu harus tenang. Kamu tidak sendiri. Kamu tidak sendiri. Semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan saling berkomunikasi. Oke, itu saja video dari aku, Triwiyanti Andini. Jangan lupa share, like, and subscribe. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.